Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, Ibu harap anak-anak jangan lupa untuk berdoa ya sebelum memulai pembelajaran. Baik anak-anak, Ibu akan lanjutkan ya slide-nya. Hari ini kita akan belajar 2 materi pembelajaran ya. Kompetensi dasarnya 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang kedua 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Lalu tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang cara kerja periskop dan kegunaannya. Lalu yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang makna 5 simbol Pancasila. Itu ya kompetensi dasar kita dan tujuan pembelajaran kita. Nah anak-anak, sekarang kita mulai dulu dengan pembahasan tentang IPA ya. Hari ini kita akan belajar tentang alat optik. Nah, alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Alat optik yang utama adalah mata. Nah, mungkin anak-anak bingung. Bu, kenapa alat optik yang utama itu adalah mata? Ayo, coba kira-kira kenapa ya alat optik yang utama itu adalah mata? Nah, jadi di dalam mata kita itu punya lensa. Nah, jadi lensa mata berbentuk cembung, berserat, elastis, dan bening. Jadi, lensa mata kita ini bentuknya itu cembung. Nah, lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda supaya terbentuk bayangan pada retina mata kita. Nah, jadi alat optik yang utama itu adalah mata kita sendiri. Sedangkan alat optik lain itu contohnya seperti lup, kacamata, teropong, kamera, mikroskop, periskop, atau teleskop, dan lain-lainnya ya. Nah, sebenarnya nih, alat optik lain ini semua hanya sebagai alat bantu mata saja. Nah, jadi yang utama itu adalah mata kita. Jadi, kalau mata kita ini misalnya penglihatannya sudah rusak, maka itu akan sulit. Nah ya, jadi maka bersyukurlah kita punya mata. Kita diberikan oleh Tuhan mata yang baik sehingga kita bisa dapat melihat dengan jelas. Nah, dengan alat bantunya. Jadi kalau ada alat bantu tapi kalau kita tidak punya mata yang baik, nah maka tidak akan bisa juga menggunakan alat bantunya mikroskop, periskop. Nah, jadi anak-anak mulailah bersyukur ya dari hal-hal sederhana. Anak-anak sudah memiliki mata yang baik. Nah, punya kelengkapan tubuh yang baik diberikan Tuhan ya. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang sifat cahaya pada periskop. Nah, tadi contohnya banyak, ada kacamata, ada teleskop, nah ada periskop. Nah, yang akan kita bahas adalah periskop. Nah, sekarang ayo kita cari tahu. Periskop ini digunakan, jadi kegunaannya pada kapal selam. Nah, tahu kan kapal selam itu ada di dalam laut. Nah, jadi kapal selam ini kapal selam ini anak-anak dia ada di bawah laut. Namanya juga kapal selam ya. Nah, jadi orang-orang di dalam kapal selam ini mengamati permukaan laut itu dengan periskop. Jadi kegunaan periskop ini untuk mengamati bagian permukaan laut itu ya. Lalu cara bekerja periskop itu ada 4. Nah, ada cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Nah, lihat
cermin apa yang digunakan pada periskop? Kira-kira ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Nah, jadi cermin yang digunakan pada periskop itu adalah cermin cembung. Nah, sama seperti mata kita ya. Nah, yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Lalu, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Nah, jadi ada pemantulan kembali. Nah, pantulan cahaya ini lalu diteruskan dari cermin kedua mengarah ke mata kita sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Nah, jadi itu lihat contohnya ada seseorang yang sedang menggunakan periskop ya. Jadi mata kita harus didekatkan ke dalam itu yang tempat untuk melihat itu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat kerangkanya. Perhatikan gambar periskop berikut. Ini ada kerangkanya. Jadi mulai dari awal ini yang cahaya masuk ini di atas ya. Nah, cahaya diterima oleh mata ini adalah yang di bawah di dalam lautnya. Kemudian cermin pertamanya itu lihat. Nah, di sini di belokan ini 90 derajat ini ada cermin pertamanya. Nah, cahayanya masuk dari atas, kemudian dipantulkan dari cermin pertama menuju, merambat lurus. Ini ada cahaya merambat lurus, kemudian cahayanya dipantulkan dari cermin pertama ke cermin kedua. Makanya dia bentuk periskop itu 90 derajat di atas, sudutnya 90 derajat di bawahnya ya, supaya terjadi pemantulan. Jadi dari cermin pertama ke cermin kedua, cahaya masuk ke cermin pertama, lalu merambat lurus dan cahaya dipantulkan ke cermin kedua, sampailah kepada mata. Jadi itulah tadi kita punya mata, itu adalah alat optik yang utama. Kalau kita tidak punya mata yang baik, maka kita juga tidak akan bisa menggunakan alat bantu periskop ini. Nah, itu dia ya anak-anak. Jadi cahaya masuk ke cermin pertama, lalu dipantulkan ke cermin kedua. Nah, lalu itu dia tadi ya anak-anak, cahaya masuk, kemudian dipantulkan dari cermin pertama ke cermin kedua, kemudian diterima oleh mata kita. Itu ya prosesnya, cara kerjanya ya. Oke, kita akan lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang Pancasila. Nah, dari pembelajaran kemarin, dari pembelajaran tema 4 ini sudah diajarkan. Sekarang kita akan rangkum tentang Pancasila ini. Ibu akan menjelaskan tentang 5 simbol Pancasila. Nah, mulai dari yang pertama ya. Sila pertama, lambangnya bintang. Nah, sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila pertama, taat menjalankan ibadah, menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah. Nah, lambang bintang ini memiliki makna cahaya, sebuah cahaya. Nah, biasanya kan kalau kita lihat cahaya itu tidak ada warna ya, tapi kalau dalam penggambaran cahaya itu diwarnai oleh warna kuning. Nah, jadi bintang ini dilambangkan adalah sebuah cahaya yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Jadi bintang yang bercahaya itu artinya sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Itu ya. Lalu yang kedua, kita lihat di sini ada rantai ya, anak-anak. Nah, rantai ini anak-anak bisa lihat. Ada yang bentuknya bulat, lalu bentuknya petak ya. Nah, kira-kira anak-anak bisa cari tahu tidak antara bulat dan petak ini apa artinya? Yang mana yang perempuan dan yang mana laki-laki? Anak-anak nanti juga bisa lihat. Cari tahu ya, yang mana yang perempuan, kemudian yang mana laki-laki. Jadi, maknanya ini adalah dari sila rantai ini memiliki sikap tenggang rasa, kemudian menghormati hak orang lain. Itu ya.
Nah, tadi udah tahu ya. Tadi Ibu suruh cari tahu ya. Sekarang Ibu akan kasih tahu. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran. Bulat tadi ya. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki. Mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik. Nah, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Nah, jadi ini saling mengaitkan, saling mengikat, melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia. Oke, lalu ada sila ketiga. Lambangnya pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi pohon beringin itu kan besar. Jadi tempat berteduh rakyat Indonesia. Nah, jadi maknanya apa yang harus kita kembangkan? Sikap-sikapnya menghargai produk buatan bangsa, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Itu ya. Jadi ini adalah sila persatuan Indonesia. Jadi banggalah memiliki negara Indonesia. Cintalah terhadap budaya-budaya Indonesia. Itu ya. Lalu yang keempat, sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila keempat, lambangnya kepala banteng. Nah, silakan anak-anak cari tahu, nanti ada lembar kerjanya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, yang sila 1, 2, 3, itu udah tahu ya. Sekarang silakan cari tahu. Lambang banteng ini artinya apa simbolnya? Nah, maknanya menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Lalu yang kedua, mengembangkan sikap demokratis. Nah, tahu tidak demokratis itu apa? Nah, demokratis ini adalah menyuarakan pendapat. Jadi, demokratis ini adalah salah satu sikap yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia itu adalah negara yang demokratis. Rakyatnya harus bisa demokratis. Nah, jadi itu ya, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Ya. Lalu yang kelima, sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila kelima. Menghargai hasil karya orang lain. Nanti anak-anak silakan cari tahu. Simbol padi dan kapas ini artinya apa? Nah, sila kelima itu kan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita sudah menerapkan ini keadilan, maka kita harus bisa adil menghargai hasil karya orang lain. Kemudian kita juga bisa adil itu dengan cara membantu korban bencana alam. Kalau kita punya rasa syukur, misalnya kita punya uang, kita bersyukur punya uang, kita mungkin bisa menyumbangkan uang tersebut kepada korban bencana alam supaya para korban juga bisa mendapatkan keadilan dari adanya bencana alam ini, supaya mendapatkan keadilan kemudian dapat kesejahteraan. Jadi tujuannya adalah yang kelima ini adalah semua rakyat Indonesia itu harus memiliki perilaku yang adil, gitu ya. Oke, baik anak-anak. Nah, kita sudah berakhir di video pembelajaran ini. Silakan nanti anak-anak isi penugasannya ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya anak-anak.